Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang diberkati dan dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian hadis tasawuf kita dengan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita akan melanjutkan bacaan kita dengan hadis yang kedua, sambungan dari apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Hadis yang kedua di dalam bab yang pertama, bab mengenai niat dan ikhlas fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwalil barizati wal khafiyah. Bab di mana kita diharuskan untuk selalu ikhlas dan menghadirkan niat semata-mata karena Allah fi jami'il a'mal, dalam semua amal yang kita lakukan, wal aqwal, begitu juga ucapan-ucapan yang kita sampaikan, wal ahwal al barizati wal khafiyah, maupun keadaan-keadaan yang kita hadapi, baik yang nampak maupun keadaan yang tidak nampak yang ada dalam perasaan dan batin kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah membaca pada pertemuan yang lalu
menganjurkan kita selalu menghadirkan niat dan keikhlasan saat kita melakukan dan mengucapkan apapun dalam kehidupan. Begitu juga kita juga telah membaca hadis yang pertama yang sangat populer, hadis yang mana dengan hadis itu para ulama merukunkan niat menjadi rukun ibadah pertama dalam semua aktivitas ibadah yang kita lakukan. Hadis yang dimaksud adalah sabda Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan juga pada pertemuan yang lalu kita telah membaca separuh daripada hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan kepada kita oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah. Beliau bersabda, yarzu jaisyun al-Ka'bata, nanti suatu masa kelak akan ada sepasukan perang yang akan menyerbu dan ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di kota Mekah. Tentu sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ini peristiwa belum terjadi, baik sebelum Rasulullah lahir atau saat Nabi Muhammad hidup. Ini termasuk prediksi Nabi Muhammad mengenai asyratus sa'atil sughra, tanda-tanda kiamat kecil. Salah satu dari tanda kiamat kecil itu kota Mekah kelak tidak lagi stabil, Bapak Ibu. Tidak lagi stabil secara politik, juga akan berdampak kepada stabilitas keamanan, dan pada akhirnya berdampak kepada stabilitas ekonomi. Kalau politik, keamanan, dan ekonomi tidak lagi stabil di satu tempat, maka orang ragu-ragu, khawatir, atau bahkan tidak cukup syarat untuk wajib melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Karena kewajiban ibadah haji itu digantung sama Allah, man istata'a ilaihi sabila. Kalau dia mampu punya jalan untuk melangkahkan kaki ke tanah suci Mekah. Salah satu makna dari mampu itu apa? Al-amnu, aman, baik dalam perjalanan maupun aman di kota Mekah Al-Mukarramah itu sendiri. Kelak di hari akhir menjelang kiamat, Mekah itu tidak lagi stabil politiknya, keamanannya, ekonominya, terjadi banyak huru-hara, orang tidak nyaman, takut untuk beribadah. Nah, disitulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tanda-tanda kiamat itu sudah mulai dekat menurut hadis Nabi Muhammad SAW tadinya. Tapi kalau seperti saat ini kota Mekah aman-aman saja, walaupun banyak korupsi kuota haji, ya itu jauh masih Bapak ya, masih jauh. Yang penting kota Mekahnya aman-aman saja. Fa'idha kanu bibaida aminal ardi, sampailah atau tibalah pasukan perang itu di antara daerah yang disebut dengan Baida. Baida itu Bapak Ibu satu wilayah yang terletak di antara kota Mekah dengan Madinah. Berarti ini pasukan menyerbu kota Mekah dari arah utara. Dan itu berbeda dengan cerita pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraham yang ingin menghancurkan Ka'bah sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Pasukan gajah itu menyerbu kota Mekah dari selatan. Sampailah mereka di wilayah perbatasan antara Musdalifah dengan Mina, atau yang disebut dengan Wadil Muhasir. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengirimkan tayran ababil, burung ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melemparkan batu-batu sijil dari api neraka jahanam.
tarmihim bihijaratin min sijil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia dimakan seperti ular dan hancur semua pasukan gajah di hari itu. Ini dua peristiwa yang berbeda. Peristiwa pasukan gajah terjadi jauh sebelum Nabi atau di tahun yang sama dengan tahun lahirnya Rasulullah. Sedangkan peristiwa yang diramal oleh Nabi ini belum terjadi di masa hidup Nabi atau bahkan juga belum terjadi di zaman hidupnya kita pada saat ini. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, sudah janji Allah semua yang berniat jahat dengan kota suci Mekah dan juga Ka'bah, pasti Allah Subhanahu wa taala campur tangan untuk melindungi rumahnya, untuk melindungi Baitullah. Pasukan gajah dibinasakan oleh Allah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menganggap ini orang niatnya jahat, ingin menghancurkan rumahnya Allah, Allah binasakan. Kelak juga seperti itu, ada pasukan perang ingin menghancurkan Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala azab, binasakan mereka, tenggelamkan. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, siapapun yang ada dalam barisan perang itu yang ingin menyerang kota Mekah, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan mereka ke muka bumi, ke perut bumi, baik yang berada di garis terdepan wa akhirihim atau yang berada di garis belakang, tanpa ada ampun, tanpa ada sisa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita menguraikan bahwa kota Mekah itu diserang tidak hanya sekali dua kali. Kita baca di dalam sejarah, kota Mekah itu berulang kali menghadapi serbuan pasukan, tapi ada di antara mereka aman-aman saja, tidak bernasib seperti pasukan gajah, atau tidak akan bernasib seperti ramalan Nabi yang akan ditenggelamkan ke perut bumi. Apa bedanya? Bedanya pada niat. Yang menyerbu kota Mekah bukan untuk menghancurkan Ka'bah, tapi karena urusan yang lain, politik. Jadi Ka'bah itu rusak hanya sebagai konsekuensi perang saja. Itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka. Contoh perang Yazid bin Muawiyah dengan Zubair bin Awam. Yazid bin Muawiyah tidak ada niat untuk menghancurkan Ka'bah. Dia bahkan juga masih melaksanakan umrah haji, sholatnya menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Tetapi Yazid Muawiyah ini ada masalah politik dengan gubernur Mekah di zaman itu yang bernama Abdullah bin Zubair bin Awam. Jadi perangnya bukan perang antara Yazid bin Muawiyah dengan Ka'bah, tapi perangnya perang antara Yazid dengan Abdullah bin Zubair bin Awam yang saat itu menjadi gubernur kota Mekah. Nah, itu dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Tahun 80-an kaum Rafidhah pernah menguasai dan membajak Masjidil Haram, menawan jamaah-jamaah yang sedang ibadah di dalam Masjidil Haram sebagai tameng hidup mereka. Tapi Allah tidak turun tangan membinasakan mereka. Kenapa? Karena kaum Rafidhah ini, Bapak Ibu, tidak ingin head to head dengan Ka'bah. Mereka tidak ada masalah dengan Ka'bah. Mereka kecewa dengan Raja Fahad pada saat itu yang menguasai Saudi Arabia. Kekecewaan itu dilampiaskan dengan aksi militer, menyandra jamaah yang sedang beribadah di dalam Masjidil Haram. Ya, jadi dua hal yang berbeda. Maka di dalam hadis ini atau hadis ini sendiri dibabkan oleh Imam Nawawi di dalam babun niyat wal ikhlas, bab wajibnya kita menghadirkan niat dan ikhlas dalam beribadah, karena nanti alat ukur Allah Subhanahu wa taala apakah kita benar ibadah atau tidak benar bukan lagi pada amalan, tapi pada niat yang kita lakukan.
Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha terheran-heran dengan sabda Nabi tadi, sehingga beliau bertanya, qalat qultu ya Rasulullah, aku pun bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Bagaimana itu caranya Allah membinasakan semua yang terlibat dalam barisan perang, baik yang ada di barisan pertama sampai di barisan yang paling belakang, diazab semuanya sama Allah. Wa fihim aswaquhum, pasti dalam rombongan itu ada orang yang gak niat untuk menghancurkan Ka'bah, dia ikut-ikutan atau terikut karena kaumnya ingin menyerang Ka'bah, gak enak kalau dia gak ikut. Nah, akhirnya ikut. Padahal kata Sayyidah Aisyah, pasti dalam rombongan perang itu aswaquhum, orang yang bekerja di pasar, orang pasar. Orang pasar itu Bapak Ibu, orang yang gak boleh punya musuh. Tengku misalnya, Tengku Dayak bermusuhan dengan orang Wahabi. Orang pasar sama Tengku Dayak wajib layani, sama orang Wahabi yang beli di toko dia juga wajib layani. Itu hebatnya orang pasar. Jadi Tengku Dayak gak pernah bisa nyatu itu dengan orang Wahabi, tapi bisa menyatu di pasar Bapak Ibu, beli beras di toko yang sama bisa ya. Tengku Dayak dengan orang Wahabi gak akan sholat di masjid yang sama. Mana ada Tengku Dayak mau sholat Bapak Ibu di masjid yang gak ada kunun. Orang Wahabi malas betul sholat di masjid yang ada kunun subuhnya, gak ketemu. Tapi waktu cari beras bisa itu di toko yang sama. Itu hebatnya orang pasar di situ ya. Nah, penjahat dengan polisi gak akan bisa ketemu itu. Polisi kerjanya nangkap penjahat, tapi bisa ketemu kalau sudah mau beli beras di toko yang sama. Kalau yang jalan drop ketemu di toko beras. Itu hebatnya orang pasar Bapak Ibu. Orang pasar itu harus bisa masuk ke setiap lini. Orang bermusuhan silakan, yang penting saya izin jualan, kan gitu orang pasar Bapak Ibu. Ya, orang begaduh mau partainya merah, mau partainya kuning, tetapi orang pasar mikirnya bagaimana partai merah, partai kuning, partai hijau, partai biru belanjanya semua di toko saya. Itu yang dipikir sama orang pasar itu. Nggak ada urusan dia dengan ideologi orang pasar itu ya. Gotoh-gotohan, nggak ada perasaan itu. Pokoknya orang pasar harus bisa baik dengan semua orang. Maka saya heran Bapak Ibu, kalau ada orang pasar ideologinya ini misalnya, dia gak akan mau menerima orang lain yang belanja di tempat dia. Itu bukan orang pasar yang sesungguhnya. Orang pasar yang sesungguhnya asal ada laba ahlan wa sahlan. Orang Nasrani pun boleh kan, diizinkan dalam agama kita bermuamalah, itu diizinkan luas sekali Bapak Ibu. Agama saya bapak-bapak tak boleh ke gereja, tak boleh ke gereja. Untuk ibadah mereka berlaku prinsip lakum dinukum waliyadin. Tapi Bapak Ibu ke tokonya Cina beli barang di Cina boleh. Jadi orang pasar luas, fleksibel. Dia bisa bertemu dengan siapapun asal ada bawa untung. Itu hebatnya hukum pasar yang tidak ada di tempat yang lain. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, wa fihim aswaquhum, bukankah biasanya dalam satu rombongan pasti ada orang nembeng Bapak Ibu, ada yang dibonceng. Dulu orang Arab kalau mau pergi luar daerah itu tidak berani sendiri. Misalnya bapak-bapak dulu tinggal di Mekah mau ke Madinah sendiri tidak berani dulu Bapak Ibu. Perjalanannya penuh resiko, harus cari rombongan. Nanti kita numpang dalam rombongan itu, walaupun kendaraannya dari kita sendiri, bekal kita bawa sendiri, tapi jalannya harus rame-rame, konvoy. Kalau jalan sendiri bahaya benar bagi keselamatan jiwa dan harta kita. Maka biasanya kalau ada rombongan pasukan perang itu paling aman itu.
Kaum pedagang sambilan dagang barangannya, dia bawa barang, dia pergi ke kota Mekah dari Madinah sambil bonceng atau dibonceng oleh pasukan perang. Maka ini yang ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kok Allah tega benar, kok Allah tega banget, kok Allah tega benar membinasakan, menenggelamkan semua orang di barisan pertama sampai barisan terakhir. Wa fihim aswaquhum, boleh jadi dalam rombongan pasukan perang itu ada kaum boncengan, orang-orang pasar yang niatnya ke kota Mekah bukan untuk menghancurkan Ka'bah, tapi ya untuk menjual barang dagangannya. Wa man laisa minhum, dan juga pasti ada dalam pasukan perang itu orang-orang yang nggak tahu sama sekali. Pasukan-pasukan bawahan itu kan nggak tahu sama sekali agendanya apa. Tapi karena perintah siap gerak ikut. Nah, ini ditanyai oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sama Bapak Ibu, seperti bala tentaranya Fir'aun. Mana ada semua yang musuh sama Musa. Boleh jadi di antara mereka ada yang sangat hormat kepada Nabi Musa karena perjuangan Musa yang peduli kepada orang-orang lemah, yang ingin membebaskan Bani Israel dari penindasannya Fir'aun. Pasti ada mereka yang simpatik kepada Musa, tapi akhirnya kan ditenggelamkan juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kemudian Bapak Ibu dijawab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka pertanyaan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu pun dijawab sama Nabi, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Benar, siapapun yang terlibat dalam pasukan perang itu Allah pasti tenggelamkan mereka ke dalam perut bumi, baik yang ada dalam barisan yang paling depan atau yang ada di barisan yang belakang, baik yang ikut dalam rombongan perang itu sengaja dengan niat menghancurkan Ka'bah ataupun yang gak niat ikut menghancurkan Ka'bah, hanya ikut-ikutan saja atau terikut dengan sendirinya, semuanya dibinasakan oleh Allah. Summa yub'atsu ala niyatihim, baru kemudian di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan mereka sesuai dengan apa yang menjadi niat mereka. Nah, di dunia hukumnya akumulatif Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ini mendapatkan tulah bukan karena perbuatan kita, tapi karena kita ikut terlibat dalam diam dan membenarkan orang-orang yang melakukan perbuatan salah di tengah masyarakat kita. Akhirnya menjadi hukum kolektif Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian, dan itu yang paling harus kita takuti itu Bapak Ibu. Wattaqu fitnah, takutlah kalian semua kepada fitnah alladziina tusibanna, yang tidak hanya terkena kepada orang yang zalim saja di tengah kita, tapi semua orang kena dampak gara-gara perbuatan satu dua orang. Nah, sekarang mohon maaf, Indonesia ini hancur, hukumnya hancur, ekonominya hancur, dolar hancur, rupiah sekarang 18.000. Tidak pernah seperti itu krisis ekonomi dulu saja tidak sampai 18.000. Dulu di masa reformasi krisis 12.000, paling kencang 15.000. Semua orang sudah ribut, sekarang sudah 18.000. Apakah itu karena perlakuan bapak-bapak yang hadir di masjid hari ini? Enggak. Saya yakin bapak-bapak ini enggak terima sogokan, ya, enggak terima. Tapi tetangga kita di sebelah enggak terima kemarin sogokan Bapak Ibu. Kasih terima pilih. Akhirnya kita terhukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perilaku dari sebagian orang kita. Saya baru selesai menulis
tidak tahu kapan diterbitkan sama Serambi. Saya tulis satu artikel Bapak Ibu, Aceh berjaya di bawah kendali profesor. Dalam sejarah Aceh pernah dipimpin gubernurnya 4 orang profesor. Profesor Najib Ibrahim, Profesor Ibrahim Hasan, Samsudin Mahmud, satu lagi saya lupa itunya, Adam Kamil, ya. Ada 4 orang profesor. Anggaran terbatas, tapi proyek yang dibuat di masa itu masih bisa dirasa manfaat sampai zaman sekarang. Ya. Najib Ibrahim itu master plan-nya perencanaan Indonesia. Sekarang kalau ada pemerintah daerah yang perencanaan pembangunan yang paling bagus, dikasih award namanya Najib Ibrahim Award. Hebat sekali itu orang. Profesor Ibrahim Hasan, Bapak Ibu turun Aceh itu kalau nggak ada turun Aceh, Aceh Raya Banda Aceh tenggelam hari ini. Banjir kemarin masih bisa dirasa. Anggaran terbatas, otsus nggak ada di zaman itu. Sekarang dana melimpah, tambah lagi otsus triliunan. Tapi provinsi termiskin dulu nggak ada dana triliunan, tapi nggak dijadiin, tidak ada dalam data statistik Aceh sebagai provinsi termiskin dulu Bapak. Kan tumpang itu. Kenapa sebabnya? Dulu tidak ada money politik, tapi dalam skala yang kecil. Kalau sekarang semua udah mulai cerita money politik, nggak tabu lagi untuk dibicarakan. Mau jadi anggota MPU pun harus bayar, mau jadi komisioner di pengelolaan zakat pun harus bayar. Semua money politik. Ya kan? Maka Allah kasih pesan kepada kita dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah dengan satu fitnah yang tidak hanya terkena orang-orang yang berbuat zalim saja, bahkan semua orang yang enggak buat zalim pun kena dampaknya, resikonya. Nah, kayak kita sekarang, kita enggak terima duit Bapak Ibu. Saya yakin bapak-bapak ini enggak berani disogok sama tim ses. Pilih A, pilih B, dan berani. Yang berani siapa? Yang gak ada kerjaan itu, yang hidupnya sehari-hari, yang bersama dia 100-200 ribu itu berharga betul. Ya, ambil, terima duit itu, akhirnya terpilih orang yang gak benar. Kalau sudah duit yang pertama, pasti saat dia duduk dalam sebuah jabatan, yang pertama dipikirkan itu bukan rakyat. Yang pertama dipikirkan itu bagaimana cara mengembalikan modal yang sudah habis. Habis 60 miliar, ya gimana mikirnya supaya balik 60 miliar itu. Nah itu yang hancur kita Bapak. Nah, hukum kolektif itu kena di dunia, tapi di akhirat pertanggungjawaban kita pribadi-pribadi. Gak ada hukum kolektif. Bapak Ibu ikut kelompok misalnya, mohon maaf, Bapak Ibu ikut pengajian saya, apakah saya bertanggung jawab dengan perilaku Bapak Ibu nanti di hari kiamat? Enggak. Masing-masing kita tanggung jawab pribadi. Ya. Bapak Ibu ditanyai tentang amal yang Bapak Ibu lakukan, begitu juga saya ditanyai tentang perilaku saya di dunia, walaupun saat di dunia kita bersama-sama. Tapi Bapak Ibu saat di dunia, kalau ini Bapak Ibu jamaah pengajian saya, ada satu orang di antara kita berperilaku aneh, maka yang lain terkena dampaknya. Mohon maaf misalnya ya, nauzubillah min dzalik, semoga Allah selalu jaga saya. Tapi seandainya saya suatu hari ketangkap Bapak Ibu, ketangkap sama Bu Eliza di Hotel Ayani misalnya, misalnya nauzubillah misalnya, itu bapak-bapak ini kena dampak semua. Kena dampak kan? Pasti jadi omongan cok teguh warna kena dampak. Itulah hukum dunia kolektif. Berdampak dia Bapak Ibu. Keluarga saya kena dampak, sahabat saya kena dampak, jamaah-jamaah pengajian ini kena dampak semua. Nah itu di dunia, tapi di akhirat tidak berdampak. Ada di antara Bapak Ibu disiksa jamaah pengajian saya misalnya, cuman baik di depan, di belakang jalannya minta ampun, disiksa. Kalau saya nggak kena dampak, nggak ada urusan dengan saya cuma bertanggung jawab dengan amal yang saya lakukan. Akan ada dampak. Nah, maka Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tadi, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Benar, karena hukum di dunia berlaku kolektif, apalagi kalau sudah menjadi gerakan massal, maka hukumnya satu, hukum jama'i. Maka Allah binasakan siapapun yang ada dalam barisan perang itu, baik di barisan pertama sampai barisan terakhir, yang memang niat menghancurkan Ka'bah atau enggak niat menghancurkan Ka'bah tapi ikut-ikutan atau terikut dengan sendirinya, Allah binasai. Kan gitu Pak. Di waktu Covid kemarin kan sering kita enggak niat langgar, tapi duduk di kafe kena tangkap juga. Salah satu yang kena tangkap saya, Pak Irwandinya lari, yang undang saya ngopi Pak Irwandi. Datang Satpol PP, dianya yang lari. Tega betul ini. Akhirnya saya kena susapu Satpol PP. Ya kan? Kena dampak. Satu orang yang berperilaku yang baik kena dampak, ya. Nah, maka Nabiullah Musa alaihissalam itu khawatir pada saat Allah mengazab 70 orang. Saat Nabi Musa naik bukit Tursina untuk dapat Taurat dari Allah, Musa tahu karakternya Bani Israel yang curigaan, gak mudah percaya sama orang walaupun sama nabinya sendiri. Akhirnya Musa izin pamit sama Allah bawa saksi 70 orang, dikasih izin sama Allah. Nah, pilihlah Nabi Musa 70 orang terbaik dari umat yang punya pengaruh, yang omongannya didengar sama yang lain. Waqtala Musa sabaina rajulan miqatina, bawa 70 orang naik, dengar lihat langsung turunnya Taurat kepada Musa. Tapi di akhir cerita itu mereka minta, tidak percaya sama Allah sampai bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Lan minalaka hatta Allah jahra. Musa, kami walaupun sudah lihat Taurat itu turun bagaimana, tapi kami enggak mau beriman sampai kami lihat sendiri bagaimana Allah dengan mata kepala kami. Allah marah, murka, fakhadatum sa'iqah. Disambar petir, geledek, pluk, mati 70 orang semua. Yang pusing Nabi Musa. Kalau nggak ada saksi, Taurat ini beresiko dicurigai. Takut-takutnya nanti dikatakan karyanya Musa bukan wahyunya Allah. Nah, maka di ayat itu kemudian Nabiullah Musa berkata, afatuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna, ya Allah, kenapa engkau hancurkan saya, hancuri umat saya gara-gara 70 orang ini korbannya semua nanti. Apa korbannya? Taurat tidak dipercaya sebagai kalamullah, tidak ada lagi saksi 70 orang ini sudah mati. Lau syi'ta ahlam tahu min qablu wa iyyai. Kalau kamu mau, ya sekaligus saya lah dibuat mati supaya tidak ada lagi nabi-nabi ya, setelah ini. Nah, jadi Bapak Ibu, satu orang yang buat salah dampaknya bisa ke orang yang lain kalau kita masih hidup dalam kehidupan dunia. Maka tugas umat Islam supaya tetap menjadi yang terbaik apa? Amar ma'ruf dan nahi munkar. Untuk khairal ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita tetap baik-baik saja kata Allah selama kita jalankan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf yang paling gampang Bapak Ibu. Nahi munkar itu ada syarat. Karena ada risiko nahi munkar itu. Bapak Ibu ngajak orang atau nahan orang buat munkar, itu ada risikonya, dibenci sama orang. Jadi ada syarat-syarat. Yang paling gampang itu apa? Amar ma'ruf, ngajak aja. Yuk kita sholat, yuk. Nah, dia kamu sholat, ya udah nggak masalah, itu tanggung jawab dia. Kita sudah aja. Ya, ayo kita ke pengajian, kita aja. Kalau dia nggak mau nggak masalah. Tapi kalau Bapak Ibu bongkar perjudian itu resiko itu. Bongkar pelacuran, tangkap di hotel aja. Itu resiko Pak, bisa ditembak sama tentara itu. Resiko itu ada syarat-syaratnya. Kita orang biasa nggak boleh melakukan nahi munkar kecuali syarat-syaratnya tercukupi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan bacaan kita pada kesempatan subuh kali ini. Moga-moga apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat kepada kita semua.
Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa nasrun minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.